Teman-teman sekalian, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi setidaknya mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepadanya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, kembali pada kesempatan ini, Injil, secara khusus Injil Yohanes, memberitakan kepada kita tentang penampakan Tuhan kepada murid-muridnya. Seperti yang sudah kita pahami, kita ketahui atau kita dengar bahwa peristiwa penampakan Tuhan ini itu merupakan peristiwa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dilukiskan oleh Yohanes tadi bahwa ini merupakan penampakan yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Dan peristiwa ini terjadi di Danau Tiberias, di mana para murid menjalankan tugas harian mereka atau pekerjaan mereka sebagai nelayan, yaitu sebagai penjala ikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mereka menjala ikan di danau itu, tetapi semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan. Tetapi ketika mereka sesudah semalaman tidak menangkap apa-apa, lalu mereka mencoba kembali ke darat. Tetapi di situ mereka melihat seorang yang berdiri di pinggir pantai, boleh dikatakan seperti itu.
Ketika mereka mendekati pantai, Yesus mengatakan bahwa, "Adakah ikan padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Yesus menyuruh mereka, "Tebarkanlah jalahmu di sebelah kanan perahumu." Nah, di sini Yohanes atau murid yang dikasihi Tuhan tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tentu teman-teman yang terkasih, saudara-saudariku, peristiwa ini atau Yohanes ini tahu bahwa itu adalah Tuhan tidak terlepas dari penampakan sebelumnya. Penampakan-penampakan yang terjadi sebelumnya semacam membuka ruang pikir atau semacam mengantar ingatan para murid kembali kepada masa lalu ketika mereka berada bersama Yesus. Karena dalam setiap peristiwa penampakan itu, Tuhan selalu mengajak mereka untuk kembali kepada pengalaman-pengalaman mereka ketika berada bersama Yesus. Pernyataan-pernyataan Tuhan dan berbagai bentuk janji yang disampaikan oleh Tuhan ketika mereka bersama dengan Yesus sendiri. Dan salah satu pengalaman yang pernah terjadi itu adalah ketika mereka berada dalam sebuah pengalaman sebagai nelayan tidak menangkap ikan apa-apa, tetapi Yesus waktu itu menyuruh mereka untuk menebarkan jalahnya. Nah, ketika mereka menebarkan jalah, mereka menangkap ikan. Nah, pada saat ini juga Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jalah dan menangkap banyak ikan. Nah, disinilah penampakan ini tidak lagi menjadi hal yang asing bagi mereka. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yohanes mengatakan, "Petrus, itu Tuhan." Lalu Petrus kemudian memakai bajunya lalu menuju ke pinggir pantai. Dan di sana yang terjadi adalah Yesus mengadakan perjamuan bersama mereka meskipun sederhana. Mereka tidak bertanya apa-apa sebab mereka sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kita bisa paham di sini bahwa Yesus sendiri tahu bahwa kalau Yesus tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka pasti akan berlalu begitu saja akan setiap pengalaman yang pernah terjadi dengan Yesus. Dan itu kita bisa pahami juga bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus masih berada bersama mereka di dunia, itu berlalu seperti angin tanpa ada bekas. Oleh karena itu Tuhan terus menampakkan diri pasca kebangkitannya. Tujuannya agar para murid itu mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus atau apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, dan sekaligus mengajak mereka atau untuk meneguhkan iman mereka bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit sebagaimana juga yang pernah dikatakannya ketika mereka berada bersama Yesus. Nah, tentu kita sampai pada sebuah logika berpikir sampai saat ini pun mereka sudah mengenal bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri. Dan kita meyakini bahwa iman mereka sudah pelan-pelan sudah mulai agak maju, agak teguh kepada Yesus. Dan salah satu contohnya hari ini mereka berani menebarkan jala karena memang mereka sudah mempunyai iman yang lumayan akan Yesus yang bangkit. Mereka berani keluar dari ketakutannya. Mereka berani keluar dari keterkukungan mereka terhadap orang-orang Yahudi yang sedang mengejar mereka. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pesan yang mungkin untuk kita bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan merupakan sebuah peristiwa di mana memang Tuhan sudah mengalahkan maut dan membuka pintu keselamatan bagi kita manusia yang berdosa. Saat ini memang kita tidak perlu lagi membutuhkan penampakan, tetapi setiap kita yang percaya meskipun tidak melihat, Tuhan memberikan apresiasi atau Tuhan menganggapnya sebagai orang yang dekat dengan Allah. Kita yang tidak lagi mendapatkan penampakan secara langsung yang dialami oleh para rasul, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Kebangkitannya tentu menyelamatkan kita, membuka ruang keselamatan kepada kita. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mendengarkan sabda-sabdanya, firman-firmannya, dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi pesannya dari firman-firman yang kita dengarkan dalam kehidupan nyata kita. Dan tentunya bahwa yang paling ditekankan oleh Tuhan itu adalah hukum kasih. Kasih itu menjadi kekuatan kita untuk membangun persaudaraan, membangun cinta, membangun sikap saling menghormati di antara sesama kita. Dan tentunya bahwa kasih itu juga yang memampukan kita untuk senantiasa memandang Allah, dan saatnya nanti kita bisa memasuki tempat yang dijanjikan oleh Allah sendiri, yaitu kemuliaannya bersama para kudus di surga.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.